kerugian. Waktu bergerak, masa beranjak, peristiwa demi peristiwa saling berkelindan, membentuk konfigurasi kehidupan. Dan di setiap akhir tahun adalah saat untuk tabayun. Negeri endah asri, suki cacah jiwa, bahan lubak libu, sim kering tresna miwahnya kalemah cai pribadi, kuring suka kuring betah di balik kesan yang jadi. Cai kuring negeri indah asri, suki cacah jiwa, bahan lubak libu, tresna miwanya kalemah cai pribadi, kuring suka kuring betah di balik kesan jadi. Saya mencanangkan visi Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi mewujudkan nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaborasi, dan nilai inovasi.
Pandemi COVID-19 tidak hanya memukul semua sektor kehidupan, tetapi juga menghadirkan krisis kesehatan dan ekonomi. Pembangunan berwujud infrastruktur dan sumber daya manusia terganggu. Keselamatan dan kesehatan masyarakat Jawa Barat menjadi prioritas. Anggaran setiap dinas dipangkas dan difokuskan menangani COVID-19. Meski begitu, Pemda Provinsi Jawa Barat tidak lantas diam. Sejumlah pembangunan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bahkan pencapaian dan prestasi tetap berhasil ditorehkan. Pemberdayaan desa, BUMDes Juara, terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Di tengah pandemi, BUMDes Jabar berinovasi dan berkolaborasi dalam kegiatan usaha. Patriot Desa, gali potensi ekonomi dan sosial desa di tengah pandemi. 571 desa di Jawa Barat naik kelas dari status berkembang dan tertinggal menjadi maju dan mandiri walaupun dalam situasi pandemi. Desa Digital, memberdayakan masyarakat desa melalui teknologi digital dan internet. Selama pandemi, aktif memberikan informasi terkait COVID-19 melalui landing page Bakti yang dapat diakses oleh semua pengguna Wi-Fi Bakti. Pemulihan ekonomi, UMKM Juara, Go Digital. Pembinaan terus dilakukan meski di tengah pandemi kepada 3.000 UMKM. Berdayakan 1.000 UMKM untuk pengadaan 10 juta masker sekaligus genjot gairah ekonomi UMKM yang melemah diterpa pandemi. Investasi tetap jadi primadona nasional meski kala pandemi. Meskipun pandemi membuat arus investasi di Jabar melambat, namun jumlah penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDM pada semester 1 tahun 2020 masih terbilang tinggi. West Java Investment Summit WJS 2020 16 hingga 17 November 2020 diikuti 700 investor dalam dan luar negeri dengan komitmen investasi capai 380 triliun rupiah. Jadi bukti minat investasi di Jabar tak berkurang meski digelar secara virtual. Rebana Metropolitan, kawasan ekonomi khusus yang turut diperkenalkan andalan baru Jabar, tarik minat investor. Dengan mimpi besar untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Jawa Barat. Pasar Juara, wujudkan pasar rakyat jadi pendorong roda perekonomian. Pasar tradisional disulap menuju standar nasional untuk membuat berbagai kalangan masyarakat dapat berbelanja hingga bersantai di pasar. Menghidupkan kembali warna dan khasnya pasar rakyat dengan festival dan pagelaran budaya demi ketahanan ekonomi pasar tradisional dan masyarakat yang bergantung padanya. Infrastruktur, pembangunan prioritas tetap berjalan di tengah pandemi. Pangan, kuatkan ketahanan pangan hingga jadi potensi ekonomi baru. Pertanian dan perkebunan menjadi sektor yang tidak banyak terdampak pandemi. Justru bantu Jawa Barat bangkitkan perekonomiannya yang melemah diterpa pandemi. Meski ada potensi krisis pangan, Jabar masih mampu memenuhi permintaan ekspor komoditas hortikultura serta kopi yang cukup tinggi. West Java Food and Agriculture Summit 2020 pertemukan langsung petani dan off-taker untuk maksimalkan terserapnya hasil produksi pertanian. Pendidikan, Jabar Future Leader Scholarship, siapkan generasi muda calon pemimpin masa depan, mendukung generasi muda berprestasi, raih mimpi dan cita. SPP gratis, tetap Jabar gulirkan di tengah pandemi. Komitmen Pemda Prof Jabar tingkatkan akses dan kesempatan belajar untuk semua anak,
Semua anak berhak sekolah, semua anak berhak jadi juara. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ nomor satukan keselamatan peserta didik dan kreativitas. Pembelajaran tatap muka di kala pandemi dirindukan para siswa. Namun, adanya potensi penularan COVID-19 dari klaster keluarga tak mengizinkan siswa belajar di sekolah. Keselamatan siswa jadi prioritas, PJJ pun jadi upaya utama yang Jabar terapkan. Kreativitas dan inovasi kerap dilakukan agar kualitas PJJ semakin maksimal, sehingga peserta didik tetap dapatkan ilmu meski pandemi. Ajudan milenial bertugas dengan protokol kesehatan ketat. Meski di tengah pandemi, Jabar tetap membuka kesempatan bagi para milenial untuk belajar kepemimpinan langsung dari Gubernur Jawa Barat. Lingkungan, Citarum harum, Citarum mulai harum. Bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi dan masyarakat bantaran sungai, beragam target pemulihan dan penanganan tetap berjalan dan coba dicapai. Penguatan batin, Sadesa lahirkan generasi Jabar Qurani, diinisiasi pada tahun 2019. Hingga Desember 2020, 13 angkatan telah jalani pelatihan. Maghrib mengaji, kembali ke masjid dengan rajin maghrib mengaji. Ajengan masuk sekolah. Gerakan menanam pohon. Pulihkan lahan kritis melalui gerakan tanam dan pelihara 50 juta pohon. Tentunya untuk hindari potensi banjir dan longsor. ...36 penghargaan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2020. SAKIP Award 2019, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kabupaten Kota Wilayah 1 2019. Komitmen dan dukungan untuk pengembangan pasar rakyat dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Subkategori Humas Pemerintah Kampanye Jabar juara dari Public Relation Indonesia Awards 2020. Subkategori e-magazine majalah pemerintahan Javalen 07 dari Public Relation Indonesia Awards 2020. Subkategori prakrisis humas pemerintah dari Public Relation Indonesia Awards 2020. Subkategori media cetak majalah pemerintahan West dari Public Relation Indonesia Award 2020. Subkategori humas paling populer di media mainstream dari Public Relation Indonesia Awards 2020. Top Smart City Project kategori Digital Equity and Accessibility untuk desa digital dari IDC Smart City. Opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-9 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Provinsi terbaik tingkat nasional dalam pelayanan KB serentak sejuta akseptor dari Hari Keluarga Nasional ke-27 dari BKKBN Pusat. Apresiasi praktik baik dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ANPK dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Kepala Daerah Inovatif tahun 2020 kategori kesehatan dalam inovasi penanganan COVID-19 dari Koran Sindo. Top Pembinaan BUMD 2020 dengan kategori Top CEO BUMD dan Top BUMD 2020 dari majalah Top Business. Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 melalui aplikasi Picobar dari Kemenpan RB Republik Indonesia. Penghargaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam ajang Indonesia Awards 2020 dari iNews TV.
Penghargaan K3 tahun 2020 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penghargaan Special Award for Resiliency terkait Picobar kategori penanganan COVID-19 dari IDC Digital Transformation Awards atau DXA Indonesia 2020. Inspiring Leader dari CNBC Indonesia. Terbaik kategori tingkat profil identifikasi kerentanan dan penilaian risiko sektor pemerintah periode 2018-2020 dari Badan Siber dan Sandi Nasional BSSN Republik Indonesia. Anugerah Pemerintah Daerah Inovatif 2020 dari Kemenristek BRIN Republik Indonesia. Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 melalui program One Pesantren One Product dari Kemenpan RB Republik Indonesia. Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 tahun 2020 melalui program Picobar dari Kemenpan RB Republik Indonesia. Penghargaan Pemerintah Provinsi Informatif dari Komisi Informasi atau KI Pusat tahun 2020. Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Terpopuler di Media Digital dari Anugerah Humas Indonesia AHI tahun 2020. Kategori Gubernur Terpopuler di Media Digital dari Anugerah Humas Indonesia AHI tahun 2020. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik kedua dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sosok inspiratif pemulihan ekonomi melalui investasi dalam Gatra Award 2020. Pemerintah Provinsi Informatif pada 2020 dari Komisi Informasi Pusat. Kategori Birokrasi Gubernur mempromosikan kopi Jabarano dalam Anugerah Pratama Perkebunan Indonesia APPI Award 2020 dari Kementan Republik Indonesia. Kinerja dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan persaingan usaha dan pola kemitraan yang ideal kualifikasi utama dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Award. Kinerja dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan persaingan usaha dan pola kemitraan yang ideal kualifikasi Madiadi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU. Penghargaan Program Penguatan Ekonomi Domestik melalui penawaran investasi di pasar modal dari Museum Rekor Indonesia, MURI. 7 Best Asia Governors 2020 dari Asia Business Info International Award 2020. Top Digital Implementation 2020 on Province Government Level Stars 4 dalam IT Workshop Top Digital Awards 2020. Top Leader Implementation 2020 dalam IT Works Top Digital Awards 2020. Top CIO on Digital Implementation 2020 dalam IT Works Top Digital Awards 2020. Pandemi COVID-19 tidak hanya memukul semua sektor kehidupan, tetapi juga menghadirkan krisis kesehatan dan ekonomi. Pembangunan berwujud infrastruktur dan sumber daya manusia terganggu. Keselamatan dan kesehatan masyarakat Jawa Barat menjadi prioritas. Anggaran setiap dinas dipangkas dan difokuskan menangani COVID-19. Meski begitu, Pemda Provinsi Jawa Barat tidak lantas diam. Sejumlah pembangunan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bahkan pencapaian dan prestasi tetap berhasil ditorehkan. Pemberdayaan desa BUMDes Juara terus bertumbuh dari tahun ke tahun.
Di tengah pandemi, BUMDes Jabar berinovasi dan berkolaborasi dalam kegiatan usaha. Patriot Desa, gali potensi ekonomi dan sosial desa di tengah pandemi. 571 desa di Jawa Barat naik kelas dari status berkembang dan tertinggal menjadi maju dan mandiri walaupun dalam situasi pandemi. Desa Digital memberdayakan masyarakat desa melalui teknologi digital dan internet. Selama pandemi, aktif memberikan informasi terkait COVID-19 melalui landing page Bakti yang dapat diakses oleh semua pengguna Wi-Fi Bakti. Pemulihan ekonomi, UMKM juara, Go Digital. Pembinaan terus dilakukan meski di tengah pandemi kepada 3.000 UMKM. Berdayakan 1.000 UMKM untuk pengadaan 10 juta masker sekaligus genjot gairah ekonomi UMKM yang melemah diterpa pandemi. Investasi tetap jadi primadona nasional meski kala pandemi. Meskipun pandemi membuat arus investasi di Jabar melambat, namun jumlah penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDM pada semester 1 tahun 2020 masih terbilang tinggi. West Java Investment Summit WJS 2020 16 hingga 17 November 2020 diikuti 700 investor dalam dan luar negeri dengan komitmen investasi capai 380 triliun rupiah. Jadi bukti minat investasi di Jabar tak berkurang meski digelar secara virtual. Rebana Metropolitan, kawasan ekonomi khusus yang turut diperkenalkan andalan baru Jabar, tarik minat investor dengan mimpi besar untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Jawa Barat. Pasar Juara, wujudkan pasar rakyat jadi pendorong roda perekonomian. Pasar tradisional disulap menuju standar nasional untuk membuat berbagai kalangan masyarakat dapat berbelanja hingga bersantai di pasar. Menghidupkan kembali warna dan khasnya pasar rakyat dengan festival dan pagelaran budaya demi ketahanan ekonomi pasar tradisional dan masyarakat yang bergantung padanya. Infrastruktur, pembangunan prioritas tetap berjalan di tengah pandemi. Pangan, kuatkan ketahanan pangan hingga jadi potensi ekonomi baru. Pertanian dan perkebunan menjadi sektor yang tidak banyak terdampak pandemi. Justru bantu Jawa Barat bangkitkan perekonomiannya yang melemah diterpa pandemi. Meski ada potensi krisis pangan, Jabar masih mampu memenuhi permintaan ekspor komoditas hortikultura serta kopi yang cukup tinggi. West Java Food and Agriculture Summit 2020 pertemukan langsung petani dan off-taker untuk maksimalkan terserapnya hasil produksi pertanian. Pendidikan, Jabar Future Leader Scholarship, siapkan generasi muda calon pemimpin masa depan, mendukung generasi muda berprestasi, raih mimpi dan cita. SPP gratis, tetap Jabar gulirkan di tengah pandemi. Komitmen Pemda Prof Jabar tingkatkan akses dan kesempatan belajar untuk semua anak berhak sekolah, semua anak berhak jadi juara. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ, nomor satukan keselamatan peserta didik dan kreativitas. Pembelajaran tatap muka di kala pandemi dirindukan para siswa. Namun, adanya potensi penularan COVID-19 dari klaster keluarga tak mengizinkan siswa belajar di sekolah. Keselamatan siswa jadi prioritas, PJJ pun jadi upaya utama yang Jabar terapkan. Kreativitas dan inovasi kerap dilakukan agar kualitas PJJ semakin maksimal, sehingga peserta didik tetap dapatkan ilmu meski pandemi. Ajudan milenial bertugas dengan protokol kesehatan ketat. Meski di tengah pandemi, Jabar tetap membuka kesempatan bagi para milenial untuk belajar kepemimpinan langsung dari Gubernur Jawa Barat. Lingkungan,
Citarum harum, Citarum mulai harum. Bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi dan masyarakat bantaran sungai, beragam target pemulihan dan penanganan tetap berjalan dan coba dicapai. Penguatan batin, Sadesa lahirkan generasi Jabar Qur'ani, diinisiasi pada tahun 2019. Hingga Desember 2020, 13 angkatan telah jalani pelatihan. Maghrib mengaji, kembali ke masjid dengan rajin maghrib mengaji. Ajengan masuk sekolah. Gerakan menanam pohon. Pulihkan lahan kritis melalui gerakan tanam dan pelihara 50 juta pohon. Tentunya untuk hindari potensi banjir dan longsor. Citarum. Sungai ini menjadi nadi kehidupan Jawa Barat. Citarum adalah sungai terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Sungai yang syarat dengan nilai sejarah, ekonomi, dan sosial ini sejak 2007 menjadi salah satu dari sungai dengan tingkat ketercemaran tertinggi di dunia. Kehidupan jutaan orang secara langsung bergantung pada sungai ini. Sekira 500 pabrik dan 3 waduk pembangkit listrik tenaga air didirikan di daerah alirannya. Namun penggundulan hutan dan perusakan lingkungan berlangsung pesat di wilayah hulu. Maka bermacam-macam limbah yang menggelontor deras ke badan sungai membuat Citarum beracun, bacin, berbau amis, kehilangan keharumannya. Bayangkanlah kehidupan tanpa pohon-pohon, pengap dan sesak, udara kering, menyesakkan dada. Renungkanlah kehidupan tanpa air jernih. Leher tercekik, bumi mengering, tanahnya kerontang. Bayangkanlah. Bayangkanlah kehidupan tanpa pohon-pohon, pengap dan sesak, udara kering menyesakkan dada. Tiada kesejukan, tiada semilir angin. Renungkanlah kehidupan tanpa air jernih. Leher tercekik, bumi mengering, tanahnya kerontang. Tiada kehidupan, tiada gemercik air.
hayat kehidupan. Suburkan tanah, tebarkan asa di seluas bumi. Tak mohon imbalan, tulus semata. Renungkanlah, sesungguhnya air dan pohon memberi kehidupan. Sesungguhnya air dan pohon selalu memberi cinta, selalu memberi cinta. Sesungguhnya air dan pohon memberi kehidupan. Sesungguhnya air dan pohon selalu memberi cinta, selalu memberi cinta, selalu memberi cinta, selalu memberi cinta. Dunia tengah menghadapi fenomena disrupsi. Situasi ketika arus gagasan tidak lagi linear, melainkan saling silang menyilang, menyebabkan perubahan yang sangat cepat dan fundamental. Disrupsi mengacak-ngacak pola tatanan lama dan melahirkan konstelasi baru, budaya hibrida. Lalu, dengan agak teragak-agak, kita pun menata ulang peranata kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski lumayan tertatih-tatih, kita menari seturut irama zaman. Tiba-tiba, pandemik datang menyentak. COVID-19 mengguncang kesetimbangan ekosistem dunia, meluluh lantakkan pertahanan kesehatan, melumpuhkan energi ekonomi yang kemudian merambat, menyelusup ke seluruh sektor kehidupan. Dunia berperang dengan musuh yang tak kasat mata, namun sungguh mematikan. Perang semesta yang harus dihadapi bersama-sama. Kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi, karena kita NKRI. Maka, Gubernur Jawa Barat membentuk Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat. Kerja kolaborasi masyarakat, relawan, dan pemerintah. Hingga penghujung tahun, kita masih berperang melawan pandemi. COVID-19, virus corona baru yang berdaya transmisi kuat dan cepat. Nyawa meregang, dan anggota keluarga tak sedikit yang kehilangan. Banyak saudara kita yang sulit penuhi kebutuhan karena hilang mata pencaharian. Terlebih, garda terdepan pun terancam berguguran. Meski awam akan penanggulangannya, gerak cepat hadang sebaran virus tetap harus dilakukan. Menjunjung tinggi 5 prinsip: proaktif, ilmiah, transparan, kolaboratif, dan inovatif. Jawa Barat terus berjuang melawan COVID-19 hingga saat ini. 5 prinsip Jabar dalam penanganan COVID-19. Proaktif. Umumkan siaga 1 setelah ditemukan kasus terkonfirmasi positif di Kota Depok.
mendirikan Pikobar, Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Putuskan belajar dan bekerja dari rumah untuk cegah sebaran COVID-19 semakin meluas. Refocusing dan realokasi anggaran 2020. Alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dibagikan untuk nakes yang berada di garda terdepan melawan COVID-19. Bagikan belasan juta masker untuk warga Jabar agar menerapkan protokol kesehatan. Upaya tes COVID-19 secara masif guna pastikan peta sebaran yang memutus rantai penyebaran COVID-19. Prokes ketat diterapkan menggunakan APD lengkap hingga sistem tes drive-thru. Alat kesehatan dari Jawa Barat untuk bantu tingkatkan kapasitas penanganan pasien dan tingkat pengetesan. Perkuat laboratorium pengetesan COVID-19 untuk percepat pelacakan kontak dan memetakan sebaran COVID-19 di Jawa Barat. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang hingga kini masih diberlakukan secara proporsional di Bodebek dan secara mikro di desa atau kelurahan agar penyebaran virus dapat dikendalikan. Penerapan adaptasi kebiasaan baru secara bertahap di luar Bodebek pada 3 Juli 2020. Protokol kesehatan masa AKB di beragam tempat umum dan aktivitas telah Jabar keluarkan. Pandu masyarakat kembali beraktivitas dengan aman kala pandemi. Jadi bagian pengembangan vaksin COVID-19, uji klinis vaksin tak bisa diburu-buru. Namun seluruh dunia dikejar waktu demi terkendalinya COVID-19 dengan segera. Masyarakat yang masih penuh keraguan akan keampuhan dan keamanan vaksin, andalkan pemimpin jadi percontohan vaksinasi COVID-19. Ilmiah. Pelaporan mingguan langsung oleh Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat. Pelibatan masyarakat dalam tahap verifikasi dan validasi penerima bansos melalui aplikasi Sapa Warga. Kajian ilmiah secara komprehensif dilakukan sebelum mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara proporsional di Bodebek maupun luar Bodebek. Edukasi masyarakat secara masif dengan data dan informasi yang diperoleh secara ilmiah serta sumber terpercaya. Transparan. Inovatif. Pikobar, informasi penanganan COVID-19 dalam genggaman. Pasar digital, pasar tradisional, go digital. Mobile Laboratorium BSL 3 bergerak, tingkatkan pengetesan secara masif. Inovasi alat kesehatan, kuatkan potensi swasembada alat medis. Si Caplang, aplikasi pencatatan pelanggaran. Urban farming digiatkan untuk jaga ketahanan pangan. Kolaboratif. Libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat bersama redam hoaks yang dapat memicu kepanikan masyarakat. Bergerak bersama masyarakat. Sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan guna cegah penularan COVID-19. Dapur umum untuk wujudkan gerakan nasi bungkus atau gasibu. Pemulihan ekonomi. Bantuan sosial provinsi diberikan kepada warga Jabar yang terdampak pandemi semenjak diberlakukannya PSBB. Saat ini Bansos tahap 4 tengah memasuki proses penyaluran kepada keluarga rumah tangga sasaran atau KRTS. Ekspor Jabar bantu putar roda perekonomian. Dongkrak perekonomian desa dan petani dengan digitalisasi dan kolaborasi.
gairahkan pelaku ekonomi. Bantuan permodalan hingga pameran digelontorkan demi bergeraknya kembali pelaku ekonomi yang terdampak pandemi. Daya beli masyarakat pun harapannya meningkat. Utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan silih titip kenya diri budi akal lantaran ti pada jalma. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. Sejak COVID-19 menjadi peristiwa pandemi, ekonomi dunia mengalami kontraksi, tidak terkecuali Indonesia. Februari 2020, COVID-19 mulai menimbulkan kecemasan karena penularannya begitu cepat, sehingga perlu dilakukan pembatasan aktivitas agar rantai penularannya terhambat. Namun, upaya pembatasan aktivitas ini menimbulkan ekses menurunnya siklus ekonomi di semua daerah di Indonesia. Sendi-sendi ekonomi hampir di semua sektor nyaris terhenti. Jawa Barat sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional ikut terdampak. Tentu saja kondisi ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan sebagainya. Selain upaya pencegahan penularan COVID-19 yang semakin luas dan bertambah jumlah orang yang terpapar, pemerintah Provinsi Jawa Barat harus tetap melakukan berbagai upaya agar pertumbuhan ekonomi tetap dapat dikendalikan. Kerja lebih ekstra, inovasi, dan terobosan birokrasi melalui kebijakan yang cepat namun tepat sasaran, serta memiliki risiko yang terukur adalah jalannya. Namun, kondisi sulit ini tidak mungkin dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah. Di tengah pandemi COVID-19 yang berakibat lesunya ekonomi, komponen masyarakat Jawa Barat yang diwakili beberapa asosiasi dan himpunan pengusaha, serta para profesional dari berbagai bidang, berinisiasi membentuk satuan tugas agar dapat merumuskan persoalan yang dihadapi, agar segera mendapat jalan keluar dari krisis yang dihadapi saat ini. Semangat untuk segera memulihkan kembali ekonomi semakin kuat saat kolaborasi antara komponen masyarakat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melebur dalam Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat bersama Komite Penanggulangan COVID-19. Sebuah kolaborasi pentahelix mengatasi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Sesuai dengan kredo pemerintah Jawa Barat saat ini, Jawa Barat juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Maka bentuk kolaborasi diwujudkan secara nyata dalam masa pandemi ini. Selain penyelamatan, pemulihan, dan penormalan ekonomi, adaptasi kebiasaan baru juga menjadi proyeksi jauh ke depan. Agar peristiwa pandemi COVID-19 ini memiliki hikmah yang menjadikan Jawa Barat bertransformasi menjadi provinsi yang lebih baik dari masa pra-pandemi. Setiap individu masyarakat Jawa Barat adalah pelaku pemulihan ekonomi. Agar orkestrasi seluruh komponen pemulihan ekonomi ini bekerja secara harmonis, maka diperlukan gerakan sosial masyarakat yang kohesif dalam warna kebudayaan. Silih tulungan atau saling menolong, atau bahu-membahu, atau gotong royong menjadi spirit dalam gerakan sosial Jawa Barat menuju adaptasi kebiasaan baru. Silih atau saling memiliki makna egalitarian, tidak dibatasi oleh sekat status sosial ekonomi. Yang lemah bisa saja menjadi penolong bagi yang kuat, dan tentu saja begitu sebaliknya. Tahun ini, 2020, adalah momentum untuk belajar bersama
bahwa tak selamanya logika dan teori yang dibangun dapat terwujud dan menemukan kebenaran. Kita belajar untuk kembali menjadi manusia yang rendah hati, saling memuliakan sesama. Kita simpan harapan pada tahun 2021. Berusaha untuk menjadi pemenang, menang melawan COVID-19, menang karena dapat memulihkan ekonomi, dan yang terpenting adalah menjadikan peristiwa pandemi sebagai momentum untuk menemukan kembali nilai-nilai luhur fitrah manusia yang terkikis. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi yang terbaik bagi bangsa dan tanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, di masa pandemi dan melemahnya ekonomi saat ini, kita tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri, secara parsial. Kita harus mampu bekerja sama, mengkoordinasikan, dan bahu-membahu antara masyarakat dan pemerintah untuk masyarakat kita bisa bangkit, bisa lebih tangguh lagi setelah COVID. Karenanya ada gerakan sosial yang namanya Silih Tulungan atau tolong menolong sebagai revitalisasi nilai budaya lokal Jawa Barat yang diterjemahkan dari Silih Asah, Asih Asuh, dan Silih Wewangi sebagai semangat bangkitnya Provinsi Jawa Barat. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi mitra dari gerakan Silih Tulungan ini akan mendukung program-program dan mendukung masyarakat untuk menghadirkan budaya baru ini. Jadikan pandemi COVID ini sebagai titik balik kebangkitan kolaborasi masyarakat yang sehat dan kebangkitan ekonomi yang maju dan mandiri. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk membangkitkan semangat, merapatkan barisan, tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan pada kesempatan ini mengajak semua pihak, mari semuanya, urang silih tulungan, ulah nepaan, ulah katepaan. Ayo menjadi bagian dari program budaya baru masyarakat silih tulungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona bisa aya di mana-mana. Ulah nepaan, ulah ketepaan. Anggo masker, ngumbah leungeun, jaga jarak, entong ngakimbung. Ulah nepaan, ulah ketepaan. Urang kudu silih ingetan, silih asih, asuh asa, hayu urang silih tulungan. Virus corona bisa ada di mana-mana. Jangan tertular, jangan menularkan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tak berkerumun. Jangan tertular, jangan menularkan. Kita harus saling ingatkan. Silih asih, asuh asa, mari kita silih tulungan. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Jawa Barat semua, kehidupan adalah silih berganti. Kehidupan selalu berputar. Watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Termasuk pergantian waktu, pergantian hari, pergantian bulan, dan pergantian tahun. Dalam rangka menyongsong suasana yang baru, era yang baru, saya selalu mengajak pada seluruh masyarakat Jawa Barat atas nama Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, mari kita bersama-sama silih tulungan, silih asih, silih asah, silih asuh.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus tolong-menolong dalam kebaikan dan kesabaran serta ketakwaan. Karena dengan tolong-menolong, insya Allah kita akan semakin kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Taufik Hidayat, Ketua DPRD Jawa Barat, mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga rakyat Jawa Barat dijauhi sama COVID, diberikan kesehatan, kebahagiaan. Semoga kita semua lancar dalam kehidupannya. Semoga seluruh rakyat Jawa Barat diberikan cinta dan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.